Baik sahabat semuanya, kita nanti akan potong bonggol sehingga muncul tunas anakannya ya. Dan hasilnya nanti seperti ini, muncul tunas-tunasnya seperti ini, kemudian juga seperti ini, banyak tunasnya. Kalau ini potong bonggol, kemudian muncul tunasnya di sampingnya ya, ini agak putus terkena tikus ini yang muncul seperti ini. Kalau yang ini pernah potong untuk indukan, kemudian anakan juga dipotong, indukan muncul tunas, anakannya juga muncul tunas seperti itu terus, sehingga nanti ini bisa rumpun seperti ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Bukan pelajari ya, kita belajar bersama-sama bagaimana bisa memunculkan anakan seperti ini dengan kita memisahkan bagian atasnya ya, bagian atasnya atau aglonema yang nampak sudah agak besar begitu ya, tapi dengan tidak mengurangi atau tidak layu gitu ya, tidak ngedrop gitu ya, tetap bisa memotong dan kemudian muncul anakan seperti ini dan juga mendapatkan bagian atasnya. Baik, kita mulai ya. Seperti ini contohnya, ini adalah bagian atas ya. Ini bagian atas yang sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya. Seperti ini bagian atasnya masih sehat sekali. Ini masih di pot 12 ya. Ini sudah sehat sekali. Kemudian bagian bawahnya adalah seperti ini. Ini bawahnya seperti ini ya, bawahnya seperti ini ya, potong seperti ini. Kemudian anakannya dia masih sehat ya, nanti bisa dipotong juga sebenarnya ya. Kita potong seperti ini, tapi kita nunggu untuk munculnya akar ya di sini, karena prinsipnya untuk mengangkat indukan atau bagian atas ini kalau bisa memakai akar sehingga tidak mudah ngedrop ya. Baik, kemudian yang akan kita potong nanti aglonema ini yang akan kita potong, aglonema yang cantik ini. Ini tidak tahu ID-nya apa ini, Yohana atau apa, yang penting merah ini. Yang jelas bukan ID-nya kan, tapi caranya ya, caranya. Ini nanti akan kita potong ya, akan kita potong untuk menghasilkan bonggol yang kemudian muncul anakan seperti tadi ya, muncul anakan rumpunan tadi ya. Hal yang perlu pertama kali kita lakukan adalah mengecek tanamannya sehat apa tidak. Yang jelas sehat apa tidak. Nah, ini sehat sekali, tanamannya sangat sehat sekali. Dari mulai bawah sampai atas dia kompak dan sehat semuanya, tidak ada tanda-tanda kelayuan atau rusak ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita cek untuk area akarnya ya, karena kita nanti memotong dengan menyisakan atau membawa akar. Kalau bisa akarnya sudah naik ya, seperti ini, akarnya sudah naik. Ini bisa kelihatan akarnya naik ya. Nih, ada akar yang naik di sini. Nah, nanti kita potong di bawah akar ini, di bawah akarnya ini kita potong sehingga yang bagian atas kondisi membawa akar ya. Seperti itu prinsipnya, seperti itu. Jadi mengangkat ini dengan membawa akar sehingga ketika dipindah di pot baru itu nanti tidak mengalami drop ya, tidak dropnya. Kalau memang drop itu dia tidak banget dropnya ya, paling membutuhkan tempat area seduh berapa hari itu nanti sudah mulai segar lagi ya. Ini memang sangat rekomendasi untuk kawan-kawan yang masih pemula dan juga menginginkan agar bonggolnya ini menjadi rumpunan anakan ya. Baik, kita siapkan dulu untuk alatnya. Baik, kita siapkan alatnya dulu. Pakai alat pisau, dan kita juga memakai seperti biasa, saya memakai kapur sirih ini, emulsi kapur sirih.
kapur sirih yang saya cairkan dengan air, dan ini sudah saya campur dengan antrakol ya, karena ini musim hujan, sehingga saya untuk memperhatikan jamur itu saya kasih antrakol ya, untuk mengendalikan serangan jamur, karena biasanya memang hasil potongan itu rawan sekali terkena serangan jamur ya. Kalau kita tidak hati-hati nanti bisa jadi busuk. Baik, kita siapkan dulu untuk pisaunya, kita asah dulu ya, asah benar-benar tajam. Lagi yang kita potong nanti bagian yang ruas bagian bawah akar, sehingga bagian atas tetap membawa akar ya. Lagi dengan cara ini sangat rekomendasi sekali untuk kawan-kawan yang masih pemula ya. Potongnya termasuk potongan aman ya, jangan kita pakai nanti pucuk, sehingga yang kita bersihkan bagian pucuk aja. Ini udah bersih dan tajam. Oke, mari kita mulai ya. Sekali lagi, ini bagian akarnya jangan kita potong, tentu saja di bawah akar ini ya, di bawah akarnya yang kita potong. Kita cari area yang akarnya berapa yang kita bawa, terserah, satu pun boleh, yang penting membawa akar ya. Kalau lebih banyak lebih bagus ya. Tentu saja juga memperhatikan bonggol yang ditinggal ya, jangan terlalu sedikit nanti ruasnya, biar nanti keluar rumpunannya lebih banyak ya. Kita ambil bagian ini di bawah ruas ini ya, yang diperhatikan pelan-pelan, sama-sama belajar ini ya. Di sini kita potong yang belah sini, siapkan dulu. Mari kita potong ya, sebelah sini nih ya, potong sini aja. Jadi ini kita dapat 2 akar ini, minimal 2 akar ini kita bawa. Semakin banyak semakin mudah atau tidak ngedrop ya, karena membawa akar yang banyak. Oke, potong aja sebelah sini, pakai alat yang tajam kalau bisa ya. Ya, sudah terpotong. Ke sini kita potong. Udah kita potong, kemudian kita angkat ya. Nah, ini kita membawa banyak akar, ini lebih aman seperti ini. Kalau bisa membawa banyak akar seperti ini lebih aman ya. Untuk pemula kalau bisa akarnya, kalau yang di bawah itu banyak, itu akan lebih aman, artinya aman dari ngedrop. Biasanya memang ngedrop karena ini kan terpisah dari tanaman indukan atau aslinya ya, harus adaptasi dulu dengan akarnya seperti itu, sehingga tetap ngedrop. Tapi masa ngedropnya ini bisa berkurang ya, bisa berkurang. Kita kurangi dulu medianya biar bonggolnya kelihatan, untuk nanti kita tutup dengan kapur sirih ya. Kita kurangi dulu. Ini potongannya tadi ya. Kita lihat potongannya di sini, ini potongannya di sini nih. Nah, seperti ini, kena akar masalah. Yang penting area bekas potongan itu semua terkena penutup kapur sirih nanti ya. Nah, ini bagian yang sangat rawan sekali untuk terkena jamur. Ini bagian yang terpotong. Kita kasih kapur sirih dulu untuk bagian bonggolnya, semua ya, semua terkena kapur sirih ini ya. Kalau saya untuk musim penghujan saya campur dengan antrakol
antrakol benar-benar terantisipasi dari jamur. Ini bagian bawahnya ini udah ketutup seperti ini, kemudian bagian bawahnya ditutup dengan pot kalau saya ya, untuk menyesuaikan area yang lembab. Ini kita tutup seperti ini ya, tutup seperti ini, jadi suasananya tetap lembab, tidak terkena angin sehingga tidak mudah kering, dan nanti bisa memicu munculnya tunas ya. Sekali lagi ini saya kasih contoh untuk hasilnya ya, tadi ya, ini hasilnya nanti munculnya seperti ini ya, dipotong di sini nanti munculnya seperti ini. Jadi muncul anakannya di sini, muncul anakan. Kenapa muncul anakan? Karena ini dipotong masih membawa ruas, bawahnya masih ada ruasnya. Kalau ini dihitung ya, yang nampak ini 1, 2, 3 dan 4 kecil ini ya. Jadi sekali potong bisa jadi rumpun. Ini untuk jenis apa saja ya, kita tidak memandang ID-nya apa, yang jelas caranya ini seperti ini ya. Sekali lagi ini untuk pemula sangat rekomendasi sekali dalam rangka kita memperbanyak tanaman aglonema. Ini sudah seperti ini, kemudian kita taruh di tempat yang kalau bisa tidak terkena air hujan ya, kalau bisa. Seperti ini, kondisi seperti ini tidak terkena air hujan kalau bisa ya, terlindungi dari percikan air hujan, karena agak riskan juga kalau langsung terkena air hujan. Tapi pengalaman tidak ada masalah ya, tidak begitu masalah setelah kita kasih penutup luka tadi dicampur dengan antrakol. Baik, untuk yang bagian atas kita lanjutkan ya. Untuk bagian atas ya, untuk bagian atas pada prinsipnya sama ya, pada prinsipnya sama. Yang terpenting dari bagian atas adalah ya tadi, ketika kita motong masih ada akar, ini sangat baik sekali karena nanti peluang untuk dia layu itu kecil sekali ya, karena akarnya banyak. Semakin banyak seperti ini maka dia tidak mudah layu, tanpa ngedrop malah ini langsung ya, seperti ini. Kemudian prinsip selanjutnya adalah ini masih ada bagian yang terpotong ya, ini yang harus kita tutup lagi. Ini juga riskan untuk mendapatkan serangan jamur. Kita tutup dengan penutup luka lagi ya, sama seperti tadi. Jadi kasih penutup luka untuk campuran dari kapur sirih dan juga antrakol ya, seperti ini. Tutup saja seperti ini ya. Jadi caranya beli kapur sirih Rp1.000 sudah cukup, 5.000 sudah dapat banyak. Kemudian dicampur dengan air sedikit, kemudian dikasih antrakol. Kalau musim hujan kalau bisa fungisida ya, macam antrakol atau yang lainnya itu wajib, kalau bisa wajib seperti ini ya. Ini nunggu keringnya dulu baru ditanam ya. Kita lanjut untuk menyiapkan medianya, untuk media penyemaian yang bagian atas ya. Karena ini akarnya agak besar ya, agak lebar begitu, kita memakai pot yang juga menyesuaikan. Ini pot ukuran 15. Kemudian untuk media tanamnya ya, media tanam kalau saya memakai sekam bakar ya. Untuk semaian baru seperti ini saya memakai sekam bakar, kemudian sekam biasa ya, sekam mentah itu fermentasi itu, kemudian satunya kokopit ya. Itu perbandingannya bolehlah dikatakan 1:1, tapi kalau saya lebih banyak kokopitnya, karena untuk semaian ini kita membutuhkan air ya, untuk media yang memegang air. Kokopit sangat bagus sekali, tapi jangan lupa sekam bakar juga sangat penting, terutama untuk mencegah munculnya jamur ya, ini di musim hujan. Sekam bakar sangat penting, ini bisa dibilang kalau saya sendiri wajib ya kalau untuk sekam bakar itu ya. Kita masih nunggu untuk keringnya ini ya, kita masih nunggu sebentar ya. Baik, nampaknya sudah mulai sedikit kering ya, tidak usah terlalu lama ya. Kita masukkan ke
Kita lihatkan dulu biar kelihatan ya. Seperti ini medianya kita kurangi dulu, kemudian kita letakkan tepat di atasnya ya. Ini akarnya agak panjang, tidak mengapa, menyesuaikan potnya, menyesuaikan ya. Kalau agak panjang lebar, potnya agak besar gitu. Kalau kecil ya kecil saja. Tapi biasanya kalau rekomendasinya memang kecil, tapi kalau lihat akarnya ini banyak ya, mau tidak mau diameternya agak besar. Kemudian ditimbun seperti ini dan tidak perlu dipadatkan ya, seperti sebelumnya saya sampaikan untuk yang semaian tanpa akar. Kalau yang ada akarnya seperti ini tidak perlu ditancapkan, cukup diketuk-ketukan saja ya. Terus ditimbun seperti ini, timbun sampai kemudian penuh ya. Jangan sampai jatuh. Nanti biasanya kalau sudah diketuk-ketuk kemudian disiram, nanti dia bisa tegak sendiri ya, tidak perlu khawatir. Jadi perbanyakan seperti ini sangat mudah dan jangan takut ya, jangan khawatir ya, potong saja. Kalau tidak dipotong nggak jadi banyak nanti. Bagi kawan-kawan yang menangkar ya, atau memperbanyak ini untuk tujuan bisnis, bisa sangat menguntungkan ya. Ini nampaknya untuk aglonema ya mulai meredup, tapi tidak menutup kemungkinan di masa-masa mendatang masih bagus, karena beberapa kolektor termasuk dari almarhum Greg Hambali juga pengaruh ya. Beliau wafat ini, ID dari Greg Hambali masih sangat banyak sekali dicari ya. Sudah seperti ini, dan kemudian yang terakhir nanti kita siram dengan air. Mari kita siram. Siraman pertama, berkali-kali saya sampaikan, siraman pertama kalau bisa sampai benar-benar kenyang air ya, sampai benar-benar kenyang air. Siraman pertama ini sangat urgen sifatnya, sangat penting sekali. Selain membasahi media, juga membuat perakaran ini bisa mengikat media ya, dengan perantaraan air ini. Jadi sekali lagi sangat penting sekali untuk penyiraman pertama ini ya. Sampai mengocor ke bawah, kondisi bening itu sudah menandakan medianya bagus, dan juga penyiraman sudah cukup seperti ini, sudah selesai. Kemudian ini kita tempatkan di area yang sejuk sementara ya, nanti sekitar tidak nyampe 1 bulan ya, itu sudah mulai mapan dan ditempatkan di area yang perawatan ya. Mungkin demikian, ini sharing pengalaman ya, tidak ada guru dan murid, sharing pengalaman saja. Mudah-mudahan dari pengalaman saya pribadi ini bisa memberikan manfaat bagi kawan-kawan yang masih belajar ya, terutama yang masih pemula, dan tentunya ini manfaatnya untuk kita semua dalam rangka kita memperbanyak tanaman hias khususnya aglonema, dan terutama pula kita memperbanyak makhluk ciptaan Tuhan ya, menambah oksigen di bumi. Baik, terima kasih. Ada salah kata saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like ya, komen untuk mendukung channel ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.